teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Golf Talk bersama aku Sili. Di episode Golf Talk kali ini kita akan membahas satu tema menarik dan relevan nih teman-teman. Karena bertepatan dengan momentum Hari Kartini, kita akan membahas tentang politik gender. Lebih tepatnya mengenai gimana sih keterlibatan perempuan di dalam ranah politik itu. Sebelum itu, kali ini kita nggak bakal sendirian loh teman-teman. Kita kedatangan Kak Rachel sebagai narasumber keren kita di episode Golf Talk kali ini. Boleh perkenalan Kak Rachel? Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Rachel Catherine, biasa dipanggil Rachel. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, tahun ini aku diamanahkan sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan BEM Undip tahun 2025. Oke, jadi nanti kita akan ngobrol santai bersama dengan Kak Rachel yang mungkin nantinya juga akan berbagi pengalaman mengenai politik gender. Sebelum ngobrolnya makin seru, aku kepo dikit nih Kak. Kadang kan kalau kita dengar istilah politik gender, ada yang langsung mikir kayak, waduh berat nih topiknya. Tapi sebenarnya apa sih itu politik gender dan kenapa sih hal itu menjadi penting untuk kita ketahui? Oke, teman-teman, aku izin menjawab ya. Jadi sebenarnya politik gender itu adalah gimana sih peran suatu gender itu dalam mengambil suatu keputusan atau suatu kedudukan dalam dunia politik. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong-ngomong tentang politik, kita kan negara Indonesia ya. Negara Indonesia itu adalah negara demokrasi, yang mana semua masyarakat Indonesia itu punya hak gitu untuk menduduki tempat dalam dunia politik atau berhak untuk berpolitik. Bahkan kita sebagai masyarakat aja atau mungkin aku atau mungkin kamu dan yang lainnya sebagai masyarakat aja kita berhak gitu loh untuk membahas politik di kehidupan kita sehari-hari. Cuman yang perlu di-highlight di sini adalah apakah gender menjadi suatu masalah ketika kita mau menduduki suatu dunia politik gitu. Karena kadangkala gender itu menjadi suatu masalah kalau misalnya ada salah satu gender itu menduduki suatu dunia politik gitu. Jadi sebenarnya aku izin bahas dulu lebih dulu sebenarnya gender itu apa sih? Gender itu merupakan stigma masyarakat ya, atau budaya dari masyarakat yang selama ini terus-menerus diperbincangkan atau terus turun-menurun dari suatu budaya yang namanya budaya patriarki sehingga terciptalah diksi gender itu sendiri. Padahal sebenarnya yang membedakan antara perempuan dan laki-laki itu adalah kondisi biologis yang udah diciptain dari Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi sebenarnya gender itu adalah diksi yang diciptakan oleh masyarakat atau sosial masyarakat atau budaya masyarakat yang sehingga sampai sekarang itu masih diperbincangkan di Indonesia atau di sekitaran kita gitu. Apa sih sebenarnya perbedaan antara gender dan juga jenis kelamin gitu? Jenis kelamin itu sebenarnya adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang sebenarnya. Perempuan itu bisa menstruasi, bisa hamil, laki-laki itu membuahi, perempuan itu melahirkan. Itu sebenarnya yang membedakan perempuan dan laki-laki. Tapi kenapa tiba-tiba ada diksi gender ini sendiri? Nah, diksi gender ini sebenarnya artinya adalah perempuan itu dianggap sebagai kaum yang lemah atau kaum yang merupakan kodrat kedua, ketika laki-laki merupakan kaum yang superior gitu. Itu sebenarnya arti dari gender itu sendiri, karena sebenarnya gender itu masih dimiskonsepsi sama masyarakat gitu teman-teman. Sebenarnya banyak orang yang beranggapan kalau gender itu yaitu perilaku atau perbedaan antara perempuan dan laki-laki, tapi selain daripada sisi biologisnya gitu, selain daripada perempuan bisa melahirkan, laki-laki membuahi dan lain sebagainya. Cuman yang membedakan perempuan dan laki-laki dalam gender itu yang sering kali menjadi permasalahan bagi dunia perempuan gitu teman-teman, termasuk tadi dunia politik gender gitu. Ketika kita ngomong tentang dunia politik lalu yang menjadi permasalahan utamanya adalah gender, itu artinya Indonesia ini bukan negara yang demokrasi kalau misalnya masih memandang gender untuk masuk ke dunia politik itu sendiri. Itu sih sebenarnya. Oke Kak. Nah, jadi itu dia apa itu politik gender. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan utamanya Kak. Iya. Terkait dengan pembahasan keterlibatan perempuan dalam politik. Nah, aku mau tanya nih Kak Rachel. Menurut Kak Rachel, kenapa sih partisipasi perempuan dalam politik itu menjadi penting dan perlu untuk dilakukan? Oke. Ya karena itu tadi ya teman-teman. Kita kan landasan kita dalam bermasyarakat di Indonesia ini ada yang namanya Pancasila ya teman-teman. Pancasila itu sila kedua dan sila kelima itu meng-highlight sekali terkait dengan keadilan. Keadilan ini sebenarnya bukan hanya membahas tentang keadilan terhadap buruh, upah, gaji dan lain sebagainya, tapi keadilan ini sebenarnya membahas tentang
keadilan gender juga teman-teman, karena sebenarnya percuma aja gitu kita menggaung-gaungkan atau Indonesia ini mengkiblatkan yang namanya negara demokrasi ketika perempuan itu nggak dilibatkan juga gitu dalam dunia politik hanya karena alasan gender itu sendiri gitu. Nah, menurutku penting karena ya balik lagi ke awal, perempuan itu juga masyarakat gitu loh. Jadi perempuan juga punya hak untuk masuk ke dunia politik. Terlebih perempuan itu menurut aku adalah sosok yang sangat amat kuat ya teman-teman. Bisa kita lihat juga sesuai dengan temanya yaitu tentang Hari Kartini, bisa kita lihat juga Ibu kita Kartini yang memperjuangkan perempuan, terkhususnya perempuan yang ingin berpendidikan, perempuan yang ingin bersuara, perempuan yang tetap ingin mengembangkan dirinya di era Orde Baru juga. Jadi sebenarnya kenapa gitu masyarakat masih meragukan perempuan, padahal sebenarnya banyak banget perempuan-perempuan hebat di dunia ini gitu loh teman-teman. Di Indonesia ini terkhususnya masih banyak banget. Kalau misalnya kita lihat teman-teman keterlibatan perempuan di dunia politik, salah satunya Najwa Shihab, atau Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi, Menteri Pariwisata tahun ini, itu kan sebenarnya perempuan-perempuan keren gitu teman-teman. Kenapa sebenarnya hanya hanya laki-laki yang dibebaskan untuk terjun ke dunia politik tanpa ada batasan-batasan tertentu. Tapi kalau perempuan itu masih ada stigma-stigma tertentu yang membuat perempuan itu jadi terbatas gitu untuk masuk ke dunia atau ke aspek manapun gitu loh teman-teman. Jadi kenapa sih perempuan itu penting banget untuk terjun ke dunia politik ya, karena perempuan itu berdaya, perempuan itu hebat, perempuan itu bisa terjun ke dunia politik. Perempuan itu bukan hanya sekedar sumur, dapur, kasur. Jadi stigma-stigma seperti itu sebenarnya yang bikin perempuan itu terhambat gitu di dunia politik. Itu sih menurutku. Oke, betul. Karena karena berarti keterlibatan perempuan dalam politik itu sebenarnya belum maksimal ya Kak, masih kayak masih kurang. Nah, hal itu juga pasti karena ada penyebab dan mungkin tantangannya. Nah, berbicara dengan tantangan, menurut Kak Rachel, tantangan-tantangan apa yang biasanya dihadapi oleh para perempuan ketika akan terjun ke dunia politik nih? Oke, izin menjawab ya. Kalau ngomong-ngomong tentang apa sih tantangan yang dihadapi perempuan sampai detik ini, itu menurutku jawabannya cuma satu sih, budaya patriarki. Budaya patriarki itu yang menjadi tantangan terbesar perempuan sampai saat ini. Kenapa sih teman-teman sampai sekarang tuh perempuan itu kalau ditanya ya, kenapa sih harus ada pemberdayaan perempuan? Kenapa sih harus ada menteri pemberdayaan perempuan? Kenapa perempuan itu harus dibatasin atau harus punya hak istimewa? Ya karena sampai saat ini perempuan itu belum berdaya. Kalau perempuan itu udah berdaya, nggak akan ada lagi korban-korban kekerasan seksual yang ada di dunia ini, yaitu korbannya perempuan. Nggak akan ada lagi perempuan-perempuan yang dijadikan pemuas nafsu. Nggak akan ada lagi perempuan-perempuan yang dibatasi pendidikan, yang nggak akan ada lagi perempuan-perempuan di masyarakat daerah di luar sana kalau misalnya diperkosa, hamil, terus disuruh nikah paksa gitu. Nggak akan lagi perempuan di luar sana yang dapat KDRT gitu. Itu sebenarnya kalau misalnya perempuan itu udah berdaya, tapi nyatanya sampai sekarang tuh masih banyak gitu loh budaya-budaya di Indonesia ini yang membuat perempuan itu tuh masih ada batasan-batasan gitu loh dalam aspek manapun gitu loh teman-teman. Jadi ngomong-ngomong hambatannya ya satu sih jawabannya budaya patriarki sih, karena ya jujur ya aku sebagai selain daripada aku sebagai ketua bidang pemberdayaan perempuan ya, sebagai aku individu aja aku tuh sangat amat tidak suka banget sama budaya patriarki, karena itu bener-bener menghambat banget kinerja aku sebagai ketua bidang, kinerja aku sebagai seorang perempuan, kinerja aku sebagai anak perempuan, kinerja aku sebagai kakak perempuan. Itu menghambat banget gitu loh budaya patriarki itu. Dan sayangnya budaya patriarki itu masih mengakar di masyarakat sampai detik ini. Fun fact, di penempatan legislatif atau penempatan DPR itu tuh perempuan dikasih hak istimewa. Jadi perempuan tuh ada hak istimewa 30% ditempatkan di kedudukan budaya legislatif atau DPR ya. Nah, cuman kuota 30% itu nggak pernah memenuhi gitu loh teman-teman. Jadi hak istimewa yang dikasih pemerintah ke perempuan 30% itu tuh nggak pernah terpenuhi. Mentok-mentok tahun 2024 kemarin itu 22,1% perempuan yang memenuhi kuota 30% atau hak istimewa yang dikasih sama pemerintah. Kenapa sih nggak pernah memenuhi? Padahal pemerintah udah kasih udah kasih hak istimewa itu, kenapa nggak terpenuhi? Ya karena itu perempuan tuh masih terbelenggu di budaya patriarki. Jadi gini teman-teman, konsepnya tuh gini, budaya patriarki itu udah ada dari abad-abad keberapa, dari zaman-zaman keberapa, bahkan dari kita masih dijajah ya sama Belanda, sama penjajah, sama orang asing, sama semuanya, itu budaya patriarki itu masih melekat banget.
Tapi masih ada gitu loh teman-teman sampai sekarang. Oke, mungkin kita di kampus gitu udah banyak gitu perempuan-perempuan yang terbuka pikirannya, udah banyak organisasi-organisasi yang suka mengusung terkait isu-isu perempuan. Tapi kalau kita tilik lagi lebih dalam teman-teman, keluarganya mereka, suku-sukunya, suku Batak, suku semuanya lah pokoknya teman-teman, masyarakat daerah itu tuh masih banyak banget yang terbelenggu dari budaya patriarki teman-teman. Jadi sebenarnya kenapa sih perempuan itu udah dikasih kuota 30% tapi ternyata yang bisa terpenuhi hanya 22%. Kenapa? Apakah perempuan gak percaya diri? Apakah perempuan gak berkompeten? Apakah perempuan meragukan kemampuannya sendiri? Jawabannya iya. Iya, dia meragukan kemampuannya sendiri karena budaya patriarki itu. Karena budaya patriarki yang udah mengakar sejak kita lahir. Jadi ketika perempuan ditempatkan di suatu posisi yang dia itu mempunyai kodrat sama, setara dengan laki-laki, dia tuh gak percaya diri. Jadi anggapannya, karena kita dari lahir tuh udah disogokin kayak perempuan itu harus dipimpin sama laki-laki. Jadi ketika dia menjadi pemimpin, ketika dia dikasih hak istimewa dari sama pemerintah, dia tuh nggak percaya diri gitu loh teman-teman, karena ya itu dari kecil udah disogokin budaya-budaya patriarki atau stigma yang membuat mereka itu merasa kayaknya kalau aku jadi perempuan aku nggak bakal bisa deh untuk terjun ke dunia politik lebih dalam, kayaknya kalau aku jadi perempuan aku nggak akan bisa deh untuk gini segala macam. Terus itu faktor pertama, perempuan nggak percaya diri dan nggak bisa mengaktualisasikan dirinya, memberdayakan dirinya karena masih terbelenggu sama budaya patriarki. Yang kedua adalah karena budaya patriarki itu sendiri nggak percaya sama perempuan. Jadi ketika perempuan memasuki dunia politik, nggak akan ada yang percaya kalau perempuan itu bisa berpolitik teman-teman. Coba deh sekarang gini aja, oke lah kalau kita kota Semarang kan ada ya keterlibatan perempuan di wali kotanya gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman perhatikan di beberapa daerah gitu, ada misalnya calon legislatif itu ada 3 pas calon legislatif misalnya. Nah 2 itu laki-laki, 1 tuh perempuan. Pasti banget perempuan tuh persennya pemilihannya pasti lebih sedikit. Karena apa? Karena mereka nggak percaya sama perempuan itu sendiri gitu loh teman-teman. Gimana gitu perempuan mau mengembangkan dirinya kalau masyarakat aja nggak percaya sama dirinya sendiri. Nggak percaya, masyarakat ini nggak percaya karena apa? Karena ya itu budaya patriarki tadi yang menstigma bahwasanya perempuan itu nggak bisa lebih daripada laki-laki gitu. Jadi gimana sih sebenarnya cara mengubah pandangan masyarakat terkait dengan budaya patriarki ini? Menurutku bisa ya dengan kita ini diskusi-diskusi, dengan kita sadar, dengan perempuan sendiri bisa berdaya, bisa mengaktualisasikan dirinya, gitu caranya teman-teman. Cuman aku pernah baca penelitian, katanya kalau misalnya mau menghapus budaya patriarki itu sebenarnya bisa, tapi 3000 tahun lagi lamanya. Tapi itu pun 3000 tahun lagi lamanya itu dengan kita yang terus bersuara gitu loh teman-teman. Kalau kita berhenti bersuara di sini karena dengan pikiran kita kayak patriarki nggak bisa hilang di Indonesia ini, ya nggak akan ada 3000 tahun lagi itu patriarki kan nggak akan ada. Ya jadi nggak apa-apa walaupun aku sampai nanti tua nanti pun aku bakalan terus bersuara terkait dengan berkobar-kobar terkait dengan perjuangan perempuan gitu loh teman-teman, biar 3000 tahun lagi itu tercapai asal patriarki itu hilang gitu. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang hambatan tuh ya itu sih budaya patriarki, karena budaya patriarki itu selalu menganggap kalau misalnya perempuan itu nggak jauh dari sumur dapur kasur gitu. Cuman untungnya kita kan tahu ya teman-teman, di Indonesia ini, di dunia ini ada yang namanya feminisme. Feminisme itulah yang pengen memberantas patriarki itu sendiri. Tapi pun feminisme ini itu tuh ada hambatannya sendiri teman-teman. Kenapa? Karena feminisme ini seringkali dimiskonsepsikan. Feminisme dianggap adalah budaya ataupun gerakan yang mau melawan laki-laki, gerakan yang mau lebih superior dibanding laki-laki. Padahal sebenarnya inti dari feminisme adalah menyetarakan laki-laki dan juga perempuan gitu teman-teman. Tapi gimana gitu loh cara kita untuk berjuang ketika kita aja, misal aku nih sebagai feminis aja aku selalu susah gitu loh teman-teman, masih dianggap kalau aku tuh melawan laki-laki lah, gini lah segala macam lah gitu. Padahal yang aku mau tuh kamu sama aku tuh setara gitu, aku nggak ngelawan kamu, tapi kamu sama aku tuh dapat dapat ruang yang adil sama-sama. Kamu bisa berdunia politik, aku bisa dunia politik, kamu bisa dunia pendidikan, aku bisa dunia pendidikan gitu loh. Jangan lagi-lagi menstigma perempuan terkait dengan hal itu. Terus juga ini juga sih, perempuan itu sering banget dianggap lemah. Lemah tuh dalam, misalnya nih, aku ambil satu contoh aja ya, lemah tuh dalam misalnya aspek fisik ya. Banyak banget yang bilang kayak
perempuan tuh lebih lemah fisiknya dibanding laki-laki. Makanya kalau misalnya kita aksi, kita selalu di border gitu, selalu dijaga. Perempuan ayo ke tengah, perempuan mundur 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 gitu. Kenapa sih, aku tanya gitu, kenapa? Karena sebenarnya perempuan itu sebenarnya nggak lebih lemah dibanding laki-laki. Nih ketika perempuan itu olahraga, ada perempuan yang olahraga, dia sering nge-gym dibanding dengan laki-laki yang suka tidur segala macam. Perempuan yang olahraga ini bakalan lebih kuat. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita lebih sering olahraga, kita lebih kuat gitu loh teman-teman, bukan karena gender. Makanya itu kadang-kadang stigma-stigma yang apa ya, yang pemikiran-pemikiran kolot ya, pemikiran-pemikiran yang ya pokoknya aku nggak suka lah, pemikiran-pemikiran patriarki itulah yang sebenarnya menghambat perempuan untuk terjun di dunia politik. Terkhususnya budaya masyarakat atau budaya patriarki yang masih nggak percaya sama perempuan. Terus tadi pertama perempuan yang belum bisa percaya diri itu, jadi makanya perempuan nggak bisa terjun lebih dalam gitu ke dunia politik. Gitu sih sebenarnya kesimpulannya, ya sebenarnya budaya patriarki sih yang masih mengakar di masyarakat sampai saat ini gitu. Oke, berarti emang tantangan utama ini adalah budaya patriarki Iya ya, Kak? betul, budaya patriarki yang masih mengakar. Lalu untuk menghadapi budaya patriarki ini, langkah apa aja sih Kak yang bisa kita lakukan untuk melibatkan lebih banyak perempuan di dalam dunia politik saat ini nih? Oke, kalau menurutku sih bersuara sampai setara sih. Maksudku kayak iya, dengan kita berani aja gitu loh untuk ngomong kayak gini. Kenapa sih perempuan tuh harus di border setiap aksi? Kenapa sih perempuan itu harus mempunyai apa ya? Kenapa sih perempuan itu harus melindungi dirinya sendiri ketika keluar malam? Kenapa perempuan itu bajunya nggak boleh terbuka biar nggak diperkosa? Kenapa nggak laki-laki aja dicerdaskan pikirannya? Kenapa? Nah itu sebenarnya bersuara aja gitu loh. Kita mulai aja dari bertanya kenapa gitu loh teman-teman. Menurutku dengan kita bertanya kenapa sih itu bisa apa ya, bisa mendorong masyarakat untuk kayak oh iya juga ya, perempuan ternyata banyak juga ya mengalami kendala-kendala dalam aspek apapun gitu. Jadi bersuara aja. Aku tahu mungkin teman-teman di luar sana tuh setuju dengan, ada yang setuju ada yang nggak setuju, tapi yang setuju dengan pendapatku, aku yakin beberapa dari kalian pasti oh ya udah diem-diem aja gitu loh. Maksudnya ya udah dengerin aja, diem-diem aja. Oh perempuan itu habis di mendapat kekerasan seksual, ya udah diem-diem aja, aku jaga diri aja. Nggak gitu ya teman-teman. Dengan teman-teman itu bersuara tuh nggak harus jadi pembicara ya. Bersuara tuh nggak harus jadi pembicara, nggak harus jadi ketua bidang, nggak harus jadi masuk organisasi keperempuanan, nggak harus itu. Dengan perempuan sering aja repost terkait dengan infografis Jakarta Feminis, misal Indonesia Feminis, atau perempuan tuh speak up terkait dengan apa stigma yang terjadi pada perempuan, dan itu speak up di SG-nya teman-teman, itu sebenarnya udah termasuk langkah-langkah bersuara sih sebenarnya. Jadi mungkin kesimpulan dari aku tuh ya berani melawan, berani bersuara, berani untuk speak up, berani untuk ya kalau lawan kita tuh misalnya presiden sekalipun, udah lawan aja gitu loh teman-teman, karena nggak ada yang lebih tahu perempuan dibanding perempuan itu sendiri. Kalau kalian nggak bisa mengaktualisasikan diri kalian sendiri, itu sih menurutku. Oke Kak Rachel, jadi yang terakhir nih Kak, pesan dari Kak Rachel untuk perempuan-perempuan yang mungkin nantinya akan terjun ke dunia politik. Oke, mungkin untuk perempuan di luar sana yang akan terjun ke dunia politik, atau bahkan kita sendiri nanti yang akan terjun di dunia politik, pesan dariku tetap percaya diri, tetap percaya kalau kita tuh sebagai perempuan kita tuh bisa, tetap percaya kalau perempuan itu juga nggak ada bedanya gitu yang sama laki-laki. Yang membedakan kita tuh hanya kondisi biologis kita yang udah ada sejak kita lahir, yaitu dari karunia Tuhan yang Maha Esa. Itu aja yang membedakan kita. Jangan termakan omongan-omongan budaya patriarki. Kita harus bisa mengaktualisasikan diri kita sendiri, kita harus bisa berdaya, kita harus bisa kuat, hebat, dan lain sebagainya. Karena teman-teman, menurutku perempuan itu hanya bisa berdiri di kakinya sendiri. Perempuan itu harus berpendidikan, perempuan itu harus punya pekerjaan, perempuan itu harus bisa bersuara. Itu susahnya jadi perempuan, karena kalau dia nggak bisa kayak gini, dia bakal disepelein karena budaya patriarki itu. Jadi harapannya buat perempuan-perempuan yang nanti mau masuk ke dunia politik, tetaplah untuk bersuara, memperjuangkan keadilan, bukan hanya keadilan untuk perempuan aja, tapi keadilan juga untuk laki-laki, memperjuangkan para buruh, memperjuangkan korban-korban kekerasan seksual yang di luar sana. Jadi tetap aja semangat dan berdaya sebagai perempuan. Oke, mungkin
Itu dia diskusi singkat kita mengenai politik gender dan pentingnya suara perempuan di dalam dunia politik. Dari diskusi ini, banyak pelajaran yang bisa kita ambil nih, terutama bahwasannya politik ini bukan cuma soal kekuasaan aja, tapi juga soal keberanian dalam membawa perubahan. Semoga dengan adanya pembahasan ini, semakin banyak perempuan yang akan berani melangkah ke dunia politik dan untuk membawa perubahan yang nyata. Lalu terima kasih untuk Kak Rachel, narasumber kita yang keren ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menemani kita sampai akhir. Mungkin itu dia mengenai politik gender. Sampai jumpa di episode Golf Talk selanjutnya. Makasih ya.